menjadi satu. Oke, langsung saja. Selamat menyaksikan. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke. Hai teman-teman, nama saya Rustina Citandara. Saya berasal dari Kabupaten Sintang. Nah, alasan saya memilih prodi statistika ini adalah karena berhubung saya memang sangat menyukai pelajaran matematika sejak dulu, sehingga membuat prodi statistika ini telah menjadi minat saya dari dulu. Saya sudah merencanakan untuk mengambil prodi ini memang sudah dari dulu. Selain itu, saya merasa suka aja melihat orang yang bisa dan pandai menganalisa sebuah data. Itu membuat saya berpikiran bahwa saya merasa hebat jika saya bisa ngelakuin apa yang mereka lakukan. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sobolkatia. Alasan saya memilih prodi statistika karena waktu SMA di pelajaran matematika ada materi yang namanya hipotesis. Di materi tersebut, kita membahas tentang menyelidiki suatu permasalahan, membuat dugaan hingga membuktikan dugaan tersebut. Jadi saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang materi tersebut di prodi statistika ini. Oleh karena itu saya memilih prodi statistika ini untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Operasianti dari Statistika 2020. Alasan saya memilih prodi ini karena saya gemar dalam hal hitung-hitung dan saya menyukai pelajaran matematika. Dan setahu saya, prodi statistika ini memiliki prospek kerja yang sangat luas yang diminati oleh perusahaan atau instansi di Kalimantan Barat. Halo teman-teman, perkenalkan nih, nama saya Andewa Pratama Alfandi dari prodi statistika. Nah, alasan saya masuk statistika adalah karena saya itu punya bakat di bidang matematika dan kebetulan juga saya itu lebih suka berhitung. Terima kasih. Nama saya Latifa Aulia. Alasan saya memilih statistika karena saya suka menghitung dan statistika memiliki lapangan pekerjaan yang luas. Rata-rata sama dengan Nean. Rumusnya, jumlah data per banyaknya data. Tidak ada yang mustahil untuk menggapai masa depan, asal kita terus berdoa dan berusaha. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan singkat deskriptif mengenai data penduduk Kalimantan Barat tahun 2019. Baik, sekarang saya sudah membuat sebuah tabel dari data penduduk Kalimantan Barat tahun 2019. Jadi jumlah semua dari kabupaten atau kota datanya itu adalah 5.069.127. Setelah itu saya sudah menurunkan datanya dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Setelah itu saya mau menjelaskan cara mencari atau nilai rata-ratanya. Jadi cara mencari itu adalah jumlah dari data penduduk dibagi dengan banyaknya data penduduk. Jadi jumlahnya dari data penduduk itu adalah 5.069.127 dibagi dengan banyaknya data adalah 14. Jadi dapatlah 365.080 itu adalah nilai rata. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang median atau nilai tengah. Jadi rumusnya adalah 1/2 XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data itu adalah 14. 14 dibagi 2 dapat 7. 14 dibagi 2 dapat 7 ditambah 1 dapat 8. Berarti nilai data ke-7 ditambah dengan nilai data ke-8. Nilai data ke-7 itu kita dapat lihat nilai data ke-7 itu 264.225 dan data ke-8-nya adalah 377.305. Jadi kita jumlahkan 264.225 ditambah dengan 377.305 dapatlah 641.530 dan kita bagikan 641.530 ini dengan 2 dapatlah 320.765. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang data kuartil.
penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2019. Bagaimana caranya kita mendapatkan data kuartil? Mari kita simak. Nah, pertama-tama mari kita cari dulu data yang terurut. Kita lihat di sini ya. Di sini sudah saya urutkan. Ini bisa kita lihat, ini adalah data dari kecil ke terbesar. Nah, kita anggap aja sini data 1, ini data kedua, ketiga, keempat, kelima, 14 ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari kuartil? Untuk kuartil 1, rumusnya adalah data dari ke N tambah 2 per 4. Nah, kita akan kasih penjelasan. N ini adalah banyaknya dari sebuah data. Nah, kemudian untuk Q2 atau biasa kita sebut median itu data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Kemudian data tersebut kita jumlahkan, kita bagi 2. Nah, sedangkan untuk data Q3, data ke 3N tambah 2 per 4. Nah, mari kita cari ya. Kita cari masing-masing data itu, baik Q1, Q2 dan Q3. Oke, kita cari Q1 sama dengan 14 ditambah 2 itu hasilnya 16. Bagi 4 itu adalah data keempat. Berarti Q1 nya adalah data keempat. Data keempat itu siapa? Ini. Maka kita masukin. Kemudian untuk Q2, datanya itu adalah Q2 itu 7. Kemudian data yang ke berikutnya itu dijumlahkan dengan data ke-8 dan dibagi 2. Nah, kita cari data ke-7 dan data ke-8 itu adalah ini ya, kita ambil yang ini ya. Kemudian masukin aja. Hasilnya adalah 320.765. Biasanya ini untuk Q2. Bagaimana dengan Q3 ya? Berapa data 3N tambah 2 per 4? Itu adalah data ke-11. Data ke-11 adalah data ke ini ya. Jadi Q3 nya adalah ini adalah data dari Q3. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan statistika deskriptif, khususnya rank dan interkuartil rank. Di sini sudah kita dapatkan data penduduk Kalimantan Barat tahun 2019 yang bersumber dari BPS Kalimantan Barat. Di sini sudah kita buat tabel kabupaten kota dan jumlah penduduknya dari Kabupaten Sabas sampai Kota Singkawang. Dan di sampingnya sudah kita dapatkan data jumlah penduduk dari masing-masing kabupaten atau kotanya. Yang pertama, kita akan cari rank atau jangkauan. Rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. Jadi tinggal kita masukkan
R sama dengan X max di sini merupakan data terbesar dari data yang sudah kita dapatkan. Sedangkan X min-nya adalah data terkecil dari data yang sudah kita dapat. Jadi, R sama dengan 646.661 dikurang 112.715 sama dengan 533.946. Lalu, kita akan mencari interquartile rank atau hamparan. Rumusnya, IQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Langkah pertama, kita harus mencari Q3 dan Q1-nya. Q3 atau kuartil 3 bisa kita dapatkan dengan rumus Q3 sama dengan X 3N ditambah 2 per 4. Hasilnya sudah kita hitung, yaitu 512.783. Yang kedua, kita akan mencari Q1. Q1 sama dengan X N tambah 2 per 4. Hasilnya sudah kita dapatkan, yaitu 222.910. Jadi, tinggal kita masukkan ke sini. IQR sama dengan 512.783 dikurang 222.910 sama dengan 289.873. Jadi, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Standar deviasi S sama dengan akar jumlah XI min X bar atau rata-rata atau mean dikuadratkan dibagi N min 1. N ini banyaknya data yaitu 14 dikurang 1, 13 dan hasilnya seperti ini. Varian deviasi dikuadratkan atau S kuadrat. 僕は飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう CV sama dengan美しい雲が来よ bagi rata-rata dikali 100%. 互いの砂時計 5,82%. 眺めながらキスをしようよさよならたら一番と場所で待ち合わせOke, pertama-tama kita akan melihat dulu data penduduk Kalbarnya. Ini dari Kabupaten Sambas sampai ke Kota Singkawang. Ini yang tahun 2019 ya. Oke. Akan kita lanjutkan dengan perhitungan data tahun 2019. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang perhitungan derajat kemiringan atau skewed dan boxplot. Sekarang derajat kemiringan atau skewed. Ini median sama meannya dibandingin sehingga median ini dapat median lebih kecil dari mean. Sehingga derajat kemiringannya itu ke kanan atau right skewed. Oke, yang terakhir ada boxplot. Ini kalian dapat lihat sendiri ya ini. Mencari boxplot. Jika kalian bingung apa itu IQR, IQR itu adalah interquartile range. Ini. Kayak masukkan, lalu ya ini ketemu. Kan juga masukin ya nilai maksimumnya, nilai minimum dengan kuartil 2 atau mediannya. Ini ada keterangan karena tidak ada nilai yang lebih besar. Nilai ini maksudnya itu adalah kuartil 2, kuartil 3 dengan kuartil 1, nilai maksimum dengan nilai minimum ya. Karena tidak ada nilai yang lebih besar dari 1.382.402 dan tidak ada nilai yang lebih kecil dari min 646.709, maka data tidak memiliki nilai ekstrim. Kemudian jika dilihat dari perdata yang tahun 2019 ini, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak memiliki nilai outlier. Jadi dari semua informasi, maka box plotnya sebagai berikut ini ya. Yang ini adalah X max-nya, ini X min. Kenapa X max-nya lebih panjang dibanding X min? Karena nilainya lebih tinggi dibanding X min ini. Lalu yang ini adalah kuartil 3-nya. Kuartil 3-nya, ini mediannya, ini kuartil 1, ini kuartil 2 atau median ya. Kenapa median atau kuartil 2 ini lebih dekat garisnya dengan kuartil 1? Karena nilainya nggak jauh beda ya. Kalian lihat, sedangkan ini agak jauh ya bedanya. Oke. Nah, sudah selesai semuanya presentasi saya. Jadi sekianlah presentasi saya tentang statistika deskriptif data penduduk Kalbar beserta perhitungannya data penduduk Kalbar tahun 2019. Bye.